Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Bimbel Mafiska Gemilang. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang uji kompetensi 1 perpangkatan dan bentuk akar kelas 9 SMP. Baiklah adik-adik sekalian dimanapun berada, ayo yang baru pertama kali bertemu channel ini. Channel ini berisi tentang pembahasan soal-soal dan tentang materi pelajaran matematika SD dan SMP. Untuk adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan video berikut ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Kita langsung bahas dari soal nomor 1. Dapatkan hasil dari operasi perpangkatan berikut ini. 64 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 5. Adik-adik sekalian, soal nomor 1 ini kita bisa pangkatkan langsung. Jadi 64 pangkat 2 hasilnya 4096 ditambah 16 pangkat 3 ini adalah 4096, sama ya, dibagi 4 pangkat 5 ini sama dengan 1024 ya. Nah, kalau kita jumlahkan ini hasilnya 8192 per 1024. Kita bagi, jadi hasilnya adalah 8. Selain cara seperti ini, kita bisa juga kerjakan soal nomor 1 ini dengan cara merubah menjadi bentuk pangkat sederhana. Jadi 64 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 5. 64 ini sama dengan 4 pangkat 3. Jadi 4 pangkat 3 pangkat 2. 64-nya kita rubah jadi 4 pangkat 3 ditambah 16 ini 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 pangkat 3 per ini 4 pangkat 5 ya. Nah, jadinya ini 4 pangkat 6 ditambah 4 pangkat 6. Ini kita kalikan, 3 dikali 2 per 4 pangkat 5. Nah, kalau kita jumlahkan ini sama artinya dengan 2 dikali 4 pangkat 6 ya. Karena ini 1, ini juga 1 dikali artinya. Jadi 2 dikali 4 pangkat 6. Karena ini kita jumlahkan ya. Dikali 4 pangkat 6 per 4 pangkat 5. Nah, 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 5 ini kan pangkatnya berkurang, berarti ya dikurangkan. Jadi 2 dikali 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 berarti 4. 2 dikali 4 8. Nah, ini kalau kita rubah menjadi pangkat sederhana. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini berkaitan dengan merubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Kita mulai dari soal nomor 2A. Jadi yang akar pangkat 2 dari 8. Ini kalau kita mau langsung berarti sama dengan 8 pangkat 1 per 2. Jawaban dapat lebih dari satu bentuk perpangkatan. Jadi boleh seperti ini, atau boleh juga ini kita rubah menjadi akar pangkat 2. 8 itu 2 pangkat 3 ya. Jadi 2 pangkat 3 per 2. Boleh. Nah, ini 27 pangkat 1 per 3. Jadi adik-adik harus ingat kembali bentuk yang rumus umum ya. Akar pangkat N dari A pangkat M. Ini sama dengan A pangkat M per N. Nah, atau boleh juga 3
akar pangkat 3 dari 27. 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Jadi ini kita bisa rubah 3 pangkat 3 per 3. Oke, ini soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui X pangkat N dikurang 1 dikali Y pangkat N pangkat 3 per X pangkat 2N dikali Y pangkat 6 plus N senilai dengan X pangkat A, Y pangkat B. Tentukan nilai B per A. Jadi ini kita buat dulu X pangkat N dikurang 1 Y pangkat N ini dalam kurung ya, pangkat 3 per ini X pangkat 2N Y pangkat 6 plus N. Ini sama dengan X pangkat A Y pangkat B. Nah ini kita kalikan, N dikali 3 3N, jadi ini X pangkat 3N min 3 Y pangkat 3N per ini tetap X pangkat 2N Y pangkat 6 ditambah N sama dengan X per A Y per B. Nah sekarang kita akan rubah ke atas. Jadi ini X pangkat 3N ya, 3N dikurang 3 dikali yang bawah ini X pangkat 2N berarti jadi X pangkat negatif 2N. Nah kemudian ini Y pangkat 3N dikali ini kalau ke atas berarti pangkatnya negatif jadi ya, Y pangkat negatif buka kurung 6 ditambah N sama dengan X per pangkat A Y pangkat B. Nah sekarang kita sederhanakan. Ini kalau perkalian berarti kan pangkatnya ditambah. Jadi ini jadinya X pangkat 3N dikurang 3 ditambah negatif 2N. Jadi 3N dikurang 2N jadi N ya. N min 3. Kemudian dikali Y-nya adalah ini 3N ditambah negatif N jadi 2N. 2N ini min 6 ya, dikurang 6. Nah, karena ini dikalikan 3N ditambah min kali 6 min 6 min kali N min N sama dengan X pangkat A Y pangkat B. Nah sudah dapat bentuknya, berarti A nya adalah N dikurang 3, B nya 2N dikurang 6. Nah kemudian yang ditanya adalah B per A. B per A jadi 2N dikurang 6 per N dikurang 3. Ini 2N bisa kita faktorkan 2 buka kurung N dikurang 3 ya, per N dikurang 3. Nah ini kalau kita kalikan 2 kali N 2N, 2 kali negatif 3 negatif 6. Ini kita coret berarti hasilnya adalah 2. Itu soal nomor 3 dari sekalian. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sederhanakan operasi perpangkatan berikut ini. Y pangkat 3 dikali 3Y pangkat 2. Ini kita keluarkan dulu. Y pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 9 ya. 9Y pangkat 2. Jadinya 9Y pangkat 5. Ini kita bisa kalikan ya. 2 dikali 6 12. Kemudian Y-nya pangkat 7. Kita jumlahkan pangkatnya. Kemudian B pangkat 3 akar B. Kayak gini ya. Nah. Ini untuk yang B. Kemudian kita lanjutkan yang C. T-nya pangkat 4, kita keluarkan dulu.
N-nya jadi pangkatnya kita kali, N pangkat 12 dikali ini 4T pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 4 N pangkat 12 T pangkat 7. Kita urutkan abjad ya. Tapi yang ini tadi kalau kita mau urutkan abjad, yang B jadinya 12 B pangkat 3 akar B Y pangkat 7. Nah seperti ini. Yang D ini kita keluarkan karena tidak ada pangkatnya, langsung saja 3x pangkat 3 2x pangkat 3 maksudnya dikali 3 tetap dikali ini kita pangkatkan dulu, jadi x pangkat 3 y pangkat x pangkat 6 ya, ini 2 dikali 3 jadi x pangkat 6 y pangkat 6 juga, ini 2 dikali 3 kemudian dikali 5 y pangkat 4. Kita kalikan 2 dikali 3 6 6 dikali 5 30 x nya pangkat kita tambahkan 3 tambah 6 9 x pangkat 9 y nya pangkat 10 ya. Oke, jadi yang D hasilnya adalah 30 x pangkat 9 y pangkat 10. Soal nomor 5, tuliskan bilangan di bawah ini dalam notasi ilmiah. Nah ini kita hitung saja. Ini kita di sini ya, dari sini 1 2 3 4 5 6 7. Berarti 5,6 kali 10 pangkat negatif 7. Ini kita hitung dari sini 1 2 3 4 5 6. 2,5 kali 10 pangkat 6. Ini geser ke sini berarti 9,8 kali 10 pangkat negatif 1. Ini 1 2 3 4 12 13 berarti 10 pangkat 13 ya. Oke, itu untuk soal nomor 5. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Hitung hasil perpangkatan berikut ini. Tuliskan jawabanmu dalam notasi ilmiah. 12 ini sama dengan tetap ya, 12 dikali 2 pangkat 3 ini kan 8. Jadi ini 12 dikali 8 96. Nanti hasilnya adalah 9,6 dikali 10 pangkat 1 ya. Kemudian yang D ini 7,27 dikali 10 pangkat 2. Berarti kita kalikan saja ini 727 ya. Dikurang ini 500 ya. Ini kan 0,5 dikali 1000 500. Jadinya 227. Jadi notasi ilmiahnya 2,27 dikali 10 pangkat 2. Nomor 6C 8,32 dikali 10 pangkat 4 dibagi 4 dikali 10 pangkat negatif 6. Baiklah, untuk mempermudah kita rubah terlebih dahulu. Ini jadi 832 dikali 10 pangkat 2 dibagi 4 dikali 10 pangkat negatif 6. 832 dibagi 4 hasilnya adalah 208. Ini 10 pangkat 2 dibagi 10 pangkat negatif 6. Ini kalau bagikan dikurang pangkatnya. Karena ketemu negatif jadi ditambah. 10 pangkat 2 dikurang negatif 6. Jadi 10 pangkat 8. Jadi kalau kita jadikan bentuk baku 2,08 dikali 10 pangkat 10. Kemudian soal nomor 6D ini kita kalikan saja 3,7 dikali 5,2. Hasilnya adalah 19,8
Ini 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat negatif 3 kan 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 hasilnya 1. 3 ditambah negatif 3 ya. Nah, jadi ini 1,9. Ini dikali 1 tetap ya. Dikali 1 tetap. Jadi 19,24 kita bentuk bakukan jadi 1,924 kali 10 pangkat 1 atau 10 saja. Soal nomor 7 diberikan X sama dengan 24, Y sama dengan 54. Tentukan hasil operasi di bawah ini, tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan yang paling sederhana. X-nya 24. 24 itu 2 pangkat 3 dikali 3. 8 dikali 3 ya. Sedangkan Y-nya ini 54. 54 itu 2 dikali 3 pangkat 3. 2 dikali 27 ya. Nah, berarti yang A ini X dikali Y. Jadi X-nya 2 pangkat 3 dikali 3 dikali Y-nya 2 dikali 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali 2 jadi 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Yang B, X per Y. X-nya 2 pangkat 3 dikali 3 per Y-nya 2 dikali 3 pangkat 3. Kalau bagi pangkatnya dikurang, 2 pangkat 3 dikurang 2 ini ya. Jadi 2 pangkat 2, kemudian ini 1 dikurang 3, jadi negatif 2, dikali 3 pangkat negatif 2. Soal nomor 8, berapakah hasil operasi perpangkatan 492 pangkat 5 dikurang 246 pangkat 5? Ini kita bisa rubah langsung saja ya, sama dengan 492 ini sama artinya dengan 2 dikali 246. Yang 492 ini pangkat 5 nya tetap, kemudian dikurang 246 pangkat 5. Kalau kita keluarkan ini 2 pangkat 5 dikali 246 pangkat 5 dikurang 246 pangkat 5. Nah, ini artinya 1 dikali ya. Jadi ini bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 5 dikurang 1 dikali 246 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32. 32 dikurang 1 jadi 31. 31 dikali 246 pangkat 5. Ini hasilnya. Nomor 9, berapa banyak detik dalam kurun waktu 60 tahun? Tuliskan hasilnya dalam notasi ilmiah. 60 tahun, 60.000 tahun maksudnya. 60.000 ini sama dengan 6 dikali 10 pangkat 4. Ini 4 ya. Nah, 1 tahun itu 365 hari. Berarti kita kali 365 hari. 1 hari 24 jam. 1 jam 3600 detik. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi 6 kali 10 pangkat 4 dikali 365 dikali 24 dikali 3600. Kalau kita kalikan semua, hasilnya jadi 1.892.16.000 atau 189.216.000 ya, dikali 10 pangkat 4. Nah, sekarang kita ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ditambah 10 pangkat 8 jadi dikali ya. 1,892616 dikali 10 pangkat 8 dikali 10 pangkat 4.
Jadinya 1,89216 dikali 10 pangkat 12. Yang ini 189.216.000 ini dari 6 dikali 365 dikali 24 dikali 3.600. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Negatif 8 dikali 2 pangkat 6 sama dengan negatif 8 dikali 2 pangkat 6 ini 64 ya. Negatif dikali positif ini 64. Negatif, jadi 8 dikali 64 512. 10B 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 ini 625 dikali 50. Jadi hasilnya adalah 31.250. Ini yang C 16 per 2 pangkat 4 ini juga 16. 16 dibagi 16 ini 1. 98 dibagi 7 pangkat 3 343. Kalau kita sederhanakan ini sama-sama kita bagi, kalau kita bagi 7 ya. Ini 14, ini 49. Masih bisa kita bagi 7 lagi ya. Bagi 7 berarti ini 2, ini 7. 2 per 7. Oke, ini untuk soal nomor 10. Berikutnya kita bahas ke soal nomor 11. Tantangan. Pada acara lomba 17 Agustusan di SMP Negeri 1 Taman diadakan lomba mengisi air dalam wadah berbentuk kerucut dengan melewati perjalanan sejauh 5 meter. Pada pengambilan awal, tiap peserta mengisi setiap wadah secara penuh. Setiap meter yang ditempuh maka air akan berkurang sebanyak 1/10 bagian. Berapakah air yang terkumpul dalam satu kali perjalanan? Ukuran wadah diameter 10 cm dengan tinggi 12 cm. Volume kerucut 1/3 dikali pi kali R pangkat 2 kali T. Untuk soal nomor 11 ini diameternya 10, berarti jari-jarinya 5 ya. Nah, 5 cm. Jadi kita cari dulu volume kerucutnya, volume wadah. Volume 1/3 dikali pi dikali R pangkat 2 dikali T, sesuai dengan rumus ini ya. 1/3 dikali, kita gunakan pi nya 3,14 dikali R nya 5 kali 5, T nya 12. Nah, kita kalikan. Ini kita coret, 12 dibagi 3 ini jadi 4, ini jadi 1. 5 kali 5 25, 3,14 dikali ini 25 dikali 4 100 ya. Nah, jadi hasilnya 314 ini cm kubik. Ini volume kerucutnya. Sekarang kita cari berapa sisanya, karena setiap 1 meter berkurang 1/10. Jadi air yang berkurang, air yang hilang atau yang berkurang ya, berkurang 1/10 dikali 5 meter dikali volumenya 314. Jadi hasilnya ini 157 cm kubik. Nah, ini air yang berkurang, berarti sisanya kita kurangkan tinggal 314 dikurang 157, berarti tinggal 157 cm kubik. Ini air yang tersisa. Nomor 12, urutkan bilangan berikut ini dari yang terbesar ke terkecil. Ini kita rubah semuanya ke dalam bentuk bilangan biasa. Ini sama artinya dengan 5.200. Ini kita tambah nolnya 2 karena ini sudah ada 2 ya. 9.800. Ini tetap, ini 1000. Jadi urutan dari yang terbesar, urutan dari terbesar. Yang paling besar ini ya, D. 9.800, kemudian C ya,
5200, kemudian F 1000, kemudian A dulu 7 ya, kemudian ini 0,0 dengan ini berarti B dulu, B, kemudian terakhir adalah E. Ini urutan dari yang terbesar sampai dengan terkecil. Jadi D, C, F, A, B, E. Soal nomor 13. Cahaya bergerak dengan kecepatan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per detik. Berapa jauh cahaya bergerak dalam 1 tahun? Tuliskan hasilnya dalam notasi ilmiah. 1 tahun ini sama dengan 365 hari ya, dikali 1 hari itu 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, jadi 3600 detik. Nah ini kita rubah dulu 1 tahun itu berapa detik. Nah kalau kita kalikan 365 dikali 24 dikali 3600, ini hasilnya adalah 31.536.000. 31.536.000 ini sama dengan kalau kita rubah jadi bentuk baku 3,1536 dikali 10 pangkat 7 ya, detik. Nah ini sudah satuan detik. Nah kecepatan cahaya ini tadi 3 dikali 10 pangkat 8 meter per detik. Jadi berapa jauh cahaya bergerak dalam 1 tahun? Berarti jarak yang ditempuh cahaya itu dalam 1 tahun adalah 3 dikali 10 pangkat 8 dikali 3,1536 dikali 10 pangkat 7. Jadi hasilnya adalah 9,4608 dikali 10 pangkat 8 ditambah 7 jadi 15 meter ya. Nah ini kalau dirubah dalam satuan kilometer berarti ini tinggal dikurangi aja nolnya 3 karena dibagi 1000 ya. Nomor 14. Tuliskan hasil perpangkatan berikut ini. A 1/2 dikali 6 pangkat 3 ini sama dengan 216 ya, dikurang 16. Jadi 1/2 dikali 200 hasilnya 100. Yang B 8 ditambah 3 dikali negatif 3 pangkat 4 ini sama dengan 81. Jadi 8 ditambah, ini kita kerjakan perkalian dulu ya, 243. Jadi hasilnya 251. 6 pangkat 4 dikurang 4 pangkat 4. 6 pangkat 4 ini sama dengan 1296 dikurang 4 pangkat 4 256 dibagi 3. Jadi hasilnya adalah 1040 ya, 1040 dibagi 3, 346,67. Soal yang D 1/4 pangkat 4. Ini kita biarkan 1/4 pangkat 4 dikali ini 1/16, ini pangkat 2 negatif dipangkatkan genap jadi positif. 1/16 itu kita bisa buat jadi 1/4 pangkat 2 pangkat 2 nih ya. Jadinya 1/4 pangkat 4 dikali, ini kalau kita keluarkan
1/4 pangkat 4 ya. 1/4 pangkat 4. Jadi 1/4 pangkat 8. Jadi 1 pangkat 8 tetap 1/4 pangkat 8 65.536. Nah ini boleh seperti ini. Atau boleh kalian buat juga seperti ini. Jadi 1/4 pangkat 4. Ini 1/4 pangkat 4 ini 256 ya. Nah dikali ini 1/256 sama. Jadi 1/65.536. Ini lebih singkat. Jadi langsung kita pangkatkan. Soal nomor 15. Dapatkan nilai N dari persamaan berikut ini. Yang A ini kita rubah dulu. 3 pangkat N sama dengan 243 itu sama dengan 3 pangkat 6 ya. Ya. Jadi ini bisa kita coret. Jadi N-nya sama dengan 6. 5 pangkat 5 ya. Kalau pangkat 4 81 ya, pangkat 5. Yang B, kalau adik-adik mau mencari dapat dari mana kayak gini, kalian bisa buat pemfaktoran ya. Nah dibagi 3 81, dibagi 3 27, bagi 3 9, bagi 3 3. Nah seperti ini. Ini 3 pangkat 5. 2 yang B, 2 pangkat N ditambah 1 sama dengan 1/16. 2 pangkat N ditambah 1 sama dengan 16 ini 2 pangkat 4 ya. 1/2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat N ditambah 1. Ini jadinya 2 pangkat negatif 4. Sama kan? Nah, 2-nya sudah sama. Jadi N ditambah 1 sama dengan negatif 4. N sama dengan negatif 4 dikurang 1. Jadi negatif 5. Ini yang B. Yang C, 4 pangkat N sama dengan negatif 2 pangkat 0. Ini kita bisa buat 2 pangkat 2 ya. 4-nya ini pangkatnya. Kenapa kita buat 2 pangkat 2? Karena ini nanti 2 ya. Sebenarnya sama aja sih. Negatif 2 pangkat 0 ini 1. Jadi 2 pangkat 2N sama dengan 1 itu bisa kita buat jadi 2 pangkat 0. Jadi 2N sama dengan 0, N sama dengan 0. Yang D, 48 dibagi 3. 48 dibagi 3 sama dengan N pangkat 4. 48 dibagi 3 ini 16 ya. Sama dengan N pangkat 4. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 4. 16 itu. N pangkat 4. Nah berarti ini 4 sama. Berarti N nya adalah 2. Ini soal nomor 15 ada di sekalian. Kita lanjut ke soal nomor 16. Satu karung yang berisi beras memiliki massa 50 kg. Andaikan tiap-tiap butir beras yang terdapat dalam karung tersebut memiliki massa yang sama, yaitu 2,5 kali 10 pangkat negatif 2 gram. Berapakah banyak butir beras dalam karung tersebut? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Soal nomor 16 ini karena ini gram, ini satuan ini kilogram, berarti kita rubah dulu. Jadi 50 kg ini sama dengan 50 dikali 1000 ya. 1 kg itu 1000 gram. Jadi 50.000 gram. Atau kalau dalam bentuk baku 5 dikali 10 pangkat 4 gram. Nah, andaikan tiap-tiap butir beras yang terdapat dalam karung tersebut memiliki massa yang sama, yaitu 2,5 kali 10 pangkat negatif 2 gram.
Berapakah banyak butir? Berarti banyak butir berasnya, banyak butir beras, ini kita bagikan saja. 5 dikali 10 pangkat 4 dibagi massa satu butirnya ini 2,5 dikali 10 pangkat negatif 2. 5 dibagi 2,5 ini 2 ya. Jadi dikali ini 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat negatif 2, jadinya 10 pangkat 4 dikurang negatif 2, jadi 10 pangkat 6. 2 dikali 10 pangkat 6 butir. Atau kita bisa tuliskan ini 1 juta, berarti 2 juta butir ya. Begitu. Soal nomor 17. Seluruh planet yang ada di dalam tata surya melakukan gerakan revolusi mengelilingi matahari. Planet Neptunus memerlukan waktu sekitar 2,5 dikali 10 pangkat 2 tahun untuk mengelilingi matahari dalam satu putaran penuh. Matahari memerlukan waktu selama 2,25 kali 10 pangkat 8 tahun untuk mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam satu putaran penuh. Berapa banyak revolusi yang dilakukan oleh planet Neptunus dalam mengelilingi matahari ketika matahari menyelesaikan gerakan mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam satu putaran penuh? Berarti banyak putarannya kita bagi saja dari sekalian. Ini 2,25 dikali 10 pangkat 8 ya. 1 kali matahari menyelesaikan gerakan mengelilingi pusat galaksi, kemudian dibagi dengan 2,5 dikali 10 pangkat 2. Ini kalau kita rubah dalam bentuk bilangan bulat, ini sama dengan 225 dikali 10 pangkat 6, biar mudah. Ini 25 dikali 10 pangkat 1 ya. 225 dibagi 25 ini 9 dikali, ini pangkatnya dikurangkan, ini 1 kan, jadi 10 pangkat 5. Nah berarti 9 dikali 10 pangkat 5 putaran. Nah, per rotasi ya. Karena di sini kan yang ditanya berapa banyak revolusi yang dilakukan oleh planet Neptunus. Revolusi maksudnya, rotasi ya. Revolusi ini. Kemudian nomor 18, setiap jantung manusia rata-rata memompa 7 dikali 10 pangkat negatif 2 liter darah dalam setiap detak jantung. Dalam tiap menitnya rata-rata jantung manusia berdetak 70 kali. Berapa liter darah yang dipompa oleh jantung manusia dalam waktu 1 tahun? 1 tahun 365 hari. Tuliskan jawabanmu dalam notasi ilmiah. Bulatkan sampai 2 tempat desimal. 365 hari dikali 1 hari 24 jam dikali 1 jam 60 menit. Kemudian dikali 1 menitnya berdetak 7 dikali 10 pangkat negatif 2. Nah seperti ini ada dia. Ini kita bisa kalikan langsung. 365 dikali 24 dikali 60 dikali 0,07 ya. Ini dikali 70 lagi ya. Ini tadi 70 kali per menit. Ini 7 dikali 10 pangkat negatif 2 ini per detiknya ya. Ya, per detaknya. Jadi kalau kita kalikan, ini hasilnya 525.000 ya. Ini kakak hitung pakai kalkulator. Di 525.600, kemudian dikali lagi dengan ini sama dengan 0,07 dikali 70. Jadi hasilnya 2.575.440.
Karena di sini diminta jawabanmu dalam notasi ilmiah bulatkan sampai 2 tempat desimal, berarti kita jadikan 2,5 ini 8 ya. Nah, karena ini 5 jadi naik. Dikali 10 pangkat 1 2 3 4 5 6 ya. Ya. Liter. Soal nomor 19, nyatakan pernyataan matematika berikut sebagai pernyataan benar, B atau salah S, berikan alasanmu. 6 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 3 sama dengan 0, salah ya. Kenapa salah? Karena seharusnya ini jawabannya 1 ya. 6 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 3 itu seharusnya 1. Yang B, 2 dikali 6 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 dikali 6 pangkat 5. Ya, ini betul atau benar. Sesuai dengan rumus ya. A dikali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. 2 yang C 2 per 5 pangkat 7. Ini salah ya. Seharusnya 2 pangkat 7 per 5 pangkat 7. Yang D 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 20. Ini 4 pangkat 10 ya. 2 ini sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 10. Jadi benar ya. 2 pangkat 20. Ya, betul. Itu benar. Soal nomor 20. Sederhanakan bentuk di bawah ini. Kita langsung kalikan saja boleh ya. Ini 8 kalikan pembilang kali pembilang. A-nya pangkat 6 dijumlahin. B-nya pangkat 3 tetap. C-nya pangkat 4 per. Ini 4 kali 3 12. B-nya jadi pangkat 2. C-nya 1 dikurang atau ditambah negatif 3 jadi negatif 2. Nah, ini sama-sama kita bagi 4. Jadi ini tinggal 2. Ini bagi 4 3. A-nya tetap A pangkat 6 karena di bawah tidak ada. B-nya pangkatnya dikurangkan, tinggal B 3 dikurang 2 ya. C-nya 4 dikurang negatif 2. Jadi C pangkat 6. Nah, jadi jawabannya di sini ya. 2 A pangkat 6 B C pangkat 6 per 3. Ini soal nomor 20 A. Yang B ini 2 M pangkat 0 itu 1 dikali ini sama artinya dengan akar pangkat 2 dari M pangkat akar pangkat 3 dari M pangkat 2. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya adalah 2 akar pangkat 3 dari M pangkat 2. Yang C ini kita bisa rubah jadi M pangkat 3 ditambah, ini kalau naik M 4 nya tetap ya, dikali M pangkat 3. Nah, ini koefisiennya sama dengan 1. Jadi 1 M pangkat 3 ditambah 4 M pangkat 3. Jadi ini 5 M pangkat 3. Ini sudah sama, M pangkat 3, M pangkat 3. Jadi boleh dijumlahkan. Soal nomor 21. Diberikan X sama dengan 27 dan Y sama dengan 63. Tentukan hasil dari operasi di bawah ini. Tuliskan jawabanmu dalam bentuk bilangan berpangkat paling sederhana. Kita buat dulu X-nya. Ini 27. 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Kemudian Y-nya 63. 63 itu 9 dikali 7 ya. Jadi 3 pangkat 2 dikali 7. 9 itu 3 pangkat 2. Nah, sekarang yang A, tuliskan jawabanmu ya. Hasilnya ya. X-nya 3 pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3. Ini X-nya. Pangkat 3 lagi.
Ini X nya 3 pangkat 3 dari diketahui, kemudian pangkat 3 lagi dari soal ya, dikali Y nya 3 pangkat 2 dikali 7. Ini 3 pangkat 9 ini ya, kalikan yang ini, dikali 3 pangkat 2 dikali 7, jadi 3 pangkat 11 dikali 7. Yang D, X nya 3 pangkat 3 per akar Y. Akar Y berarti akar dari 63 ya. Akar dari 63. Ini bisa kita buat 3 pangkat 3 per, kita rasionalkan dulu lah ya. Ini sama dengan 3 akar 7, karena kan tadi 9 dikali 7 ya. Kalau kita kalikan akar 7 per akar 7 sama dengan 3 pangkat 3 akar 7 per, ini akar 7 dikali akar 7, 7 dikali 3 jadi 21. Nah, sama dengan, ini kalau kita bagi 3 berarti ini 3 pangkat 2, tinggal akar 7 per, ini bagi 3 jadi 7. Jadi hasilnya adalah 9 akar 7 per 7. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita tidak pakai ini lebih cepat kayaknya. Oke, itu soal nomor 21. Soal nomor 22. Tuliskan dalam bentuk pangkat paling sederhana. 243 ini tadi sudah ya, sama dengan 3 pangkat 5 per 20 itu 2 dikali 2 dikali 5, 4 kali 5 ya, jadi 2 pangkat 2 dikali 5. Atau bisa kita naikkan 2 pangkat negatif 2 dikali 3 pangkat 5 dikali 5 pangkat negatif 1. Yang D 500. 500 itu 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 per 3 pangkat 2 ya. Kalau kita rubah ke bentuk ini, datar seperti ini jadinya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat negatif 2 dikali 5 pangkat 3. Tapi kalau sampai sini aja sudah boleh ya. 50 per 625. 50 itu 2 dikali 25, berarti 2 dikali 5 pangkat 2. 625 ini 5 pangkat 4. Kita sederhanakan, ini jadi 2 per 5 pangkat 2. Atau 2 dikali 5 pangkat negatif 2. Ini 49 sama dengan 7 pangkat 2 ya. Kemudian 686 ini 2 dikali 343. 343 itu 7 pangkat 3. Jadi ini kita sederhanakan, yang 7 nya ini tinggal 2 dikali 7, jadi 1 per 14 ya. Sama-sama dibagi 7 pangkat 2. Soal nomor 23, perhatikan tabel berikut ini. Dengan menggunakan tabel di atas, istilah titik-titik di bawah ini dinyatakan dalam bentuk perpangkatan. Hektometer ke milimeter. Hektometer ke milimeter ini turun. Kita lihat sini ya. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan ya. Hektometer ke milimeter. Ini kayak gini aja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dikali 10 pangkat 5. Jadinya
dikali 10 pangkat 5 mm atau 10 pangkat 5 ya. Kilometer ke sentimeter, berarti 1 dikali kilometer ke sentimeter sama ya, turun 5 ya, 10 pangkat 5 cm, atau langsung 10 pangkat 5 saja boleh. 10 pangkat 5 mm, ini 10 pangkat 5 cm. 1 dekameter ke mikrometer, dekameter ke mikrometer, dekameter ke meter ini 1, mikrometer ke meter ini 10 pangkat negatif 6, berarti jadinya 10 pangkat 7 ya. Nah, ini 10 pangkat 7 mikrometer. Kenapa? Karena dari mikrometer ke meter ini 10 pangkat negatif 6, berarti kalau meter ke mikrometer 10 pangkat 6, kebalikannya gitu ya. Sedangkan dekameter ke meter kan 10 pangkat 1, jadi 10 pangkat 7 jadinya. Mikrometer. Kemudian yang D, 1 desimeter ke nanometer, desimeter ke nano, nanometer ke meter 10 pangkat negatif 9, berarti jadi 10 pangkat 8 karena naik turun 1 lagi ya, 10 pangkat 8 nanometer. Nanometer. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Oke, sini. Perhatikan tabel unsur-unsur kimia beserta jari-jari atomnya berikut ini. Semua pengukuran dirumuskan dalam satuan nanometer. Apakah jari-jari atom fosfor lebih panjang daripada jari-jari atom magnesium? Ini semua dalam nanometer ya. Jadi kalau kita rubah ini sama dengan 1, 4, 4, ini 5, berarti tinggal 3 lagi nolnya. 1, 2, 3. Ini 4, 8. Ini 4, berarti tinggal 3 lagi. 48.000 ya. Ini 96.000. Ini 192.000. Yang ini 24, lempar lagi 240.000. Apakah jari-jari atom fosfor lebih panjang daripada jari-jari atom magnesium? Fosfor lebih panjang daripada magnesium. Fosfor 96.000, tidak ya, salah berarti. Nah, fosfor 96.000, magnesium 144.000. Berarti seharusnya dibalik, magnesium lebih panjang daripada fosfor. B. Unsur apa yang memiliki jari-jari atom terbesar dan terkecil? Terbesar, kalau kita perhatikan yang 240.000, berarti barium ya. Barium. Terkecil ini 48.000, oksigen ya. Terkecil oksigen. C. Berapa kalikah panjang jari-jari atom barium jika dibandingkan dengan jari-jari atom oksigen? Barium dengan oksigen 240.000 kita bagi dengan oksigen 48.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 240 dibagi 48. 5 ya. Jadi 5 kali. Berapa kalikah panjang jari-jari atom? Berarti panjang jari-jari atom barium 5 kali.
lebih besar dibandingkan dengan jari-jari atom oksigen. Berapa kalikah panjang jari-jari atom kalsium yang D jika dibandingkan dengan jari-jari atom fosfor? Kalsium 192.000, fosfor 96.000. Coret 3 nolnya, 192 bagi 96 2 ya, berarti 2 kali lebih besar. Soal nomor 25, misalkan diperoleh data bahwa rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan 2,5 liter sampah per hari. Jika diasumsikan total penduduk Indonesia adalah 250 juta jiwa, berapa meter kubik sampah yang dihasilkan oleh seluruh penduduk Indonesia dalam kurun waktu 1 bulan 30 hari? Berapa meter kubik yang ditanya ya? Penduduknya 250 juta. 250 juta itu 250 dikali 10 pangkat 6. Kemudian dikali 2,5 liter ya, satu harinya selama 1 bulan 30 hari. Nah, berarti ini jadinya 1000, kita kalikan 250 dikali 2,5 dikali 30, 18.750 dikali 10 pangkat 6. Nah, ini kalau kita rubah ke meter kubik, karena ini ditanya meter ya, kita bagi 1000, ini jadinya 18.750 kali 10 pangkat 3 dikurangi nolnya. Ini kalau dijadikan bentuk baku 1, 2, 3, 4, jadi 1,875 dikali 10 pangkat ditambahkan 4, jadi 7 meter kubik. Nah, begini. Oke, adik-adik sekalian, demikianlah pembahasan latihan uji kompetensi 1 ya, kelas 9. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Tetap semangat belajar di rumah. Kita sambung di lain kesempatan. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semangat. Kakak Heri, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.